Jadi dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan suatu pohon yang mana akarnya tembus ke 7 lapis bumi dan si daunnya itu tembus ke 7 lapis langit. Ya, jadi dari 7 lapis akarnya tembus ke 7 lapis bumi dan pohonnya atau tangkainya daunnya tembus ke 7 lapis langit. Dari per lembar daun yang ada dalam pohon tersebut adalah nama-nama makhluk yang akan Allah matikan, atau katakanlah nama-nama manusia gitu kan, atau nama-nama makhluk. Dari daun itu ketika sudah menguning dia akan jatuh, dan jangka jatuhnya itu 40 hari 40 malam. Dari atas terus 40 hari 40 malam, baru sampai setelah 40 hari sampai ke dataran, disitulah nyawanya dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang Maha Suci. Alhamdulillah berkat karunia-Nya kita bisa melaksanakan sebagian perintah Allah, menjalankan bermacam-macam tugas dari Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan apa yang telah kita kerjakan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan hidayah dan taufiknya agar kita bisa istiqomah dalam menjaga keimanan dan keislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, panglima tertinggi, pembawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang ilmiah, dari zaman kegelapan ke zaman di mana penuh berkah cahaya atas perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan pertolongan yang paling utama sehingga kita digolongkan termasuk orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ahibatul kiram, rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan kajian tentang akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang akidah sam'iyah. Supaya tidak tercecer dan supaya kita tersusun rapih penjelasan tentang akidah sam'iyah ini, maka saya akan ambil dari susunan rukun iman yang sebagaimana telah kita ketahui dan kita fahami, dan mungkin para ikhwan, para hadirin, para jamaah semua sudah mengetahui rukun iman atau jumlah rukun iman itu ada berapa. Mungkin sebagai pengingat saya tuliskan satu persatu. Yang pertama, rukun iman itu ingat ya, masalah rukun kita telah bahas rukun itu apa dan iman itu apa. Jadi yang namanya rukun itu mawajaba wan qata'a, setiap perkara wajib dan pasti. Itu nanti kita akan bahas ini juga di fikih, karena yang namanya rukun itu perkara yang wajib dan pasti, artinya terputus. Maksudnya barang siapa orang yang menginginkan dan ingin disebut orang mukmin, maka
rukun yang ini atau unsur-unsur yang terkandung dalam rukun iman ini harus ada. Itu yang dimaksud dengan rukun itu perkara yang wajib dan mau tidak mau atau harus diketahui oleh seorang yang ingin digolongkan sebagai orang mukmin. Iman itu telah kita bahas di awal. Jadi rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, ini telah kita bahas di akidah uluhiyah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Nah, yang ketiga, iman kepada kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Lalu kita bahas dengan hari kiamah. Nanti kita bahas ya ini di penjelasan berikutnya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Meskipun ini telah dibahas di sifat kudrohnya Allah, tapi insya Allah nanti ke depan kita ulas sedikit untuk membedakan antara qada dan qadar. Nah, jadi yang telah kita bahas yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Berarti selain daripada dua yang ini, kita masukkan ke akidah sam'iyah. Jadi iman kepada Allah telah kita bahas di akidah uluhiyah, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah telah kita bahas di akidah nabawiyah. Tinggal kita bahas iman kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, hari akhir dan qada dan qadar. Baik, ahibahil kiram, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang yang pertama akidah sam'iyah itu kita akan bahas tentang malaikatnya Allah. Iman kepada malaikatnya Allah. Baik, perlu kita ketahui, yang jadi pertanyaan mungkin siapa malaikat itu dan apa malaikat itu. Jadi kalau di kalimah Arab mungkin penulisannya seperti ini ya, malaikah. Nah, malaikat itu diambil dari kata al-mulku, artinya kekuatan. Jadi malaikat itu diambil dari kata al-mulku, mufradnya artinya kekuatan. Jadi malaikat itu definisinya adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah beri tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Nanti kita akan bahas insya Allah di pembahasan berikutnya tentang penciptaan Allah, dimulai dari nanti di akidah sam'iyah, pembahasan tentang yaumil akhir. Kita bahas penciptaan dari mulai bumi diciptakan, Adam diciptakan sampai penciptaan bumi serta isinya, alam barzah, surga dan neraka. Dan insya Allah kita akan bahas tentang penciptaan malaikat dan penciptaan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini serta di langit. Insya Allah kita akan bahas di pembahasan tentang iman kepada yaumil akhir. Nanti kita akan bahas di sana. Karena disebut yaumil akhir itu pasti ada yaumil awal, hari pertama atau penciptaan pertama. Dan kita akan bahas itu. Jadi malaikat itu mungkin dulu kita pernah mengetahui dan pernah belajar tentang jumlahnya malaikat, bahwa malaikat itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya, berapa jumlahnya. Karena yang mengetahui jumlah malaikat itu berapa jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kenapa demikian? Karena per setiap benda di muka bumi itu disertai dengan satu malaikat. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan per setiap pohon yang ada di muka bumi ini dan daun-daunnya yang ada di muka bumi ini
disertai dengan satu malaikat. Nah, hal itu menandakan bahwa dulu ketika saya bertanya kepada guru ada berapa jumlahnya malaikat, maka guru itu mengambil setumpuk pasir. Nah, kamu hitung jumlah pasir ini, maka ini bukan mewakili jumlah malaikat, tapi lebih banyak dari ini jumlah dari malaikat itu. Saking banyaknya malaikat itu. Nah, mungkin tapi ada yang wajib diketahui, malaikat itu jumlahnya ada 10. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Mungkin kita pernah belajar di waktu pelajar PAUD, TK atau dan sebagainya, bahwa malaikat itu yang wajib diketahui itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Yang kedua, Mikail. Yang ketiga, Israfil. Yang keempat, Ijrail. Nah, yang 4 malaikat ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutnya ru'usul malaikah. Artinya pimpinan dari para malaikat. Ya, sekali lagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, 4 malaikat yang ini, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, disebutnya ru'usul malaikah, pimpinan para malaikat. Nah, yang kelima, Munkar dan Nakir. Kita satuin aja ya. 5 dan ke-6. Berarti ini yang ke-7 dan ke-8. Berarti Raqib dan Atid. Yang ke-9, Malik. Dan yang ke-10, Ridwan. Nah, mungkin saya akan ulas sedikit tentang tugas-tugas dari malaikat ini. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Jadi, semua perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasulnya, baik melalui suhuf maupun melalui kitabnya Allah dan melalui hadisnya, maka itu yang menyampaikan dan yang membawanya adalah Jibril alaihissalam. Sekali lagi, semua wahyu yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi, baik bentuknya suhuf, Al-Quran, kitab, baik Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf Ibrahim, serta hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, itu yang menyampaikannya adalah Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lalu sekarang para nabinya sudah tidak ada. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Lalu siapa atau apa tugas dari malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril alaihissalam itu untuk memberikan ilham kepada umat-umat yang soleh, para mukmin, para ulama, para aulia dan sebagainya. Bahkan banyak para wali-wali Allah ketika menyampaikan pesan kepada umatnya, ingat, ke depan akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu hasil dari tirakat beliau, hasil dari ibadah beliau, sehingga Allah berikan gambaran di hari ke depan itu akan terjadi seperti apa. Ya kan? Contoh kecil, ada wali jandab ya, atau disebutnya wali majdub, yang terkenal pada saat ini itu adalah Habib Syekhon, di mana waktu sebelum terjadi tsunami besar yang melanda Aceh pada tahun 2004, beliau itu mengobok-obok air yang ada di bak, dan beliau itu berkata, awas ada air besar, awas ada air besar. Itu melakukan atau menandakan bahwa Allah memberikan ilham kepada beliau, memberikan firasat kepada beliau bahwa akan terjadi bencana besar. Dan tidak lama setelah itu benar terjadi bencana besar yang melanda Aceh, sehingga menenggelamkan ratusan ribu jiwa dan membawa atau meninggalkan luka yang sangat mendalam, bahkan sampai beberapa orang terbawa ke luar negeri, terseret arus sampai ke luar negeri, dan banyak ratusan jiwa yang meninggal pada waktu itu. Nah, hal itu berarti menunjukkan tugas dari malaikat Jibril itu untuk menyampaikan ilham untuk pada saat ini. Karena jangan sampai
beranggapan bahwa malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Setelah wahyunya tidak, sementara wahyu itu disampaikan kepada Nabi dan Rasul, lalu setelah Nabi dan Rasul tidak ada, berarti malaikat Jibril pensiun. Tidak seperti itu. Jadi malaikat Jibril memberikan ilham. Contoh lagi kepada orang yang istikharah, salat istikharah misalkan, meminta pandangan kepada Allah, meminta arahan dan meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala hal apa yang harus dilakukan atas beberapa pilihan, maka Allah memberikan pilihan itu melalui Jibril alaihi salam. Itulah salah satu contoh. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya untuk menurunkan rezeki. Nah, bukan berarti rezeki itu berbentuk buah, terus bentuk sayur mayur, bentuk makanan pokok, misalkan jagung, beras, turun dari langit, bukan. Yang dimaksud Allah turunkan hujan. Jadi malaikat Mikail bertugas untuk menurunkan hujan, dan dari hujan itulah maka tumbuh subur beberapa makanan yang kita konsumsi, baik buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok dan sebagainya, sehingga dari hujan itu menjadikan rahmat kepada bumi, dan dari bumi itu tumbuhlah beberapa buah-buahan atau sayur-sayuran atau makanan yang bisa kita konsumsi. Namun, lalu bagaimana misalkan hujannya yang deras seperti yang terjadi akhir-akhir ini? Maaf, perlu saya sampaikan bahwa ada firman Allah, "Lau amana ahlul qura la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh." Jadi kalaulah dari satu ahli kampung itu iman kepada Allah, yakin Allah bukakan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Artinya apa? Ketika malaikat Mikail menurunkan hujan itu adalah hujan rahmat. Bila mana orang yang ada dalam kampung tersebut iman kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak iman kepada Allah, maka hujan yang turun itu bukan jadi rahmat, justru jadi azab. Lalu bagaimana untuk satu orang atau satu kampung itu menjadi iman? Katakanlah satu negara, kita selalu sering dan mendengarkan doa, semoga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Indonesia ini menjadi baldah, negara thayyibah yang baik, dan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahli negaranya itu tidak iman kepada Allah. Banyak orang munafik di mana lebih mengedepankan janji ketimbang bukti, di mana lebih mengedepankan perkataan ketimbang perbuatan. Banyak korupsi di mana-mana, maksiat di mana-mana, maksiat dibiarkan, orang yang iman mungkin tidak ada, bahkan mungkin lebih kepada dimarginalkan agama itu dan lebih mengedepankan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Sehingga yang terjadi bukan baldatun thayyibah. Di mana-mana terjadi bencana, krisis di mana-mana, baik krisis mental, krisis ekonomi, krisis akhlak. Yang terjadi seperti itu. Di mana kebohongan dan fitnah lebih besar ketimbang keimanan kepada Allah. Nah, berarti kita evaluasi bagaimana untuk menjadi baldah thayyibah, berarti harus dibentuk dulu dari qaryah thayyibah. Makanya dalam Al-Qur'an lau amana ahlal qura, ahli kampung. Berarti dari hal yang kecil dulu, dari keluarga kita, dari diri kita sendiri, dan lalu ke keluarga, lalu ke masyarakat. Karena bagaimana mungkin menjadi qaryah thayyibah sementara sahsiyah thayyibahnya atau orang yang berada atau masyarakat yang ada di lingkungan kampung tersebut tidak iman kepada Allah. Maka hal mustahil untuk menjadikan qaryah thayyibah, kampung yang baik yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan maghfirah Allah. Nah, kalau bila mana sudah terbentuk dari kampung-kampung yang baik, baldah thayyibah, maka pasti terjadi dan pasti tercapai untuk menjadi baldah thayyibah, negara yang baik, negara gemah ripah repeh rapih, di mana banyak keberkahan, sedikit bencana, rakyatnya makmur sejahtera, pemimpinnya adil dan bijaksana. Karena kalau
pemimpinnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan koridor agamanya, maka akan lahir beberapa kebajikan-kebajikan dari kebijakan tersebut. Bukan dari kebijakan itu justru muncul permasalahan baru dan timbul konflik baru. Karena dari pemimpin yang bijak itu pasti akan melahirkan rakyat yang bajik dan melahirkan beberapa kebajikan atau kebaikan. Nah, dari hal ini mungkin telah kita lihat kenapa di negara kita banyak musibah, banyak krisis, banyak terjadi bencana yang menimpa karena di negara kita banyak orang yang mengaku mukmin tapi dia tidak iman, banyak orang yang mengaku muslim tapi dia tidak Islam. Bahkan banyak yang mengaku dirinya iman kepada Allah tapi pada hakikatnya dia durhaka dan dia menolak dan bahkan dia tidak iman kepada Allah. Disebut atau digolongkan dengan orang-orang munafik. Nah, itu mungkin penjelasan tentang malaikat Mikail ya. Jadi malaikat Mikail itu menurunkan rezeki dari Allah, dan kalau ahli kampung itu iman kepada Allah, maka yang turun hujan itu adalah rahmat bagi Allah. Tapi sebaliknya kalau orang kampung atau keluarga atau dirinya tidak iman kepada Allah, bahkan dengan nikmat yang Allah berikan, dia bukan menambah keimanan kepada Allah, justru menambah kekufuran kepada Allah, berarti azab yang akan turun. Selanjutnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu dulu diidentikan dengan meniup sangkakala atau kita biasa dengar itu trompet ya, tapi bukan hal trompet yang seperti visual kita lihat atau apa yang kita lihat. Yang dimaksud adalah malaikat Israfil itu untuk menciptakan bencana, baik bencana besar maupun bencana kecil yang disebut dengan qiyamah atau di sini ada yang dibentuk dengan qiyamah sugro maupun qiyamah kubro. Qiyamah sugro itu berarti bencana yang terjadi pada saat ini, dan qiyamah kubro nanti di yaumil akhir. Contoh seperti gunung meletus, tsunami. Nah, tugasnya adalah malaikat Israfil. Tadi berbarengan misalkan dengan adanya hujan, bahkan terjadi longsor seperti yang terjadi beberapa akhir ini kepada saudara-saudara kita. Nah, hal itu yang menjadi penyebab terjadinya bencana Allah, yaitu tugasnya malaikat Israfil untuk membuat bencana yang besar dan bencana yang kecil. Bencana yang kecil disebut qiyamah sugro, sementara bencana yang besar disebut qiyamah kubro. Nah, itu penjelasan singkat tentang malaikat Israfil. Selanjutnya, malaikat Ijrail. Tugas malaikat Ijrail itu mencabut nyawa setiap zat yang ada dan yang hidup di muka bumi ini sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa orang siapa yang merasakan hidup di muka bumi ini, nafsin itu yang zat yang hidup, yang bernafas dan yang tidak bernafas, itu akan merasakan mati. Nah, tugasnya mencabut nyawa itu adalah tugasnya malaikat Ijrail. Nah, bagaimana malaikat, jadi tugas mencabut nyawa ini Allah tawarkan kepada beberapa malaikat. Ini tawarkan kepada malaikat Jibril, tawarkan malaikat Mikail, Israfil, dan kepada semua malaikat. Akhirnya semua malaikat itu menolak. Dan Allah berikan tugas kepada malaikat Ijrail. Kata malaikat Ijrail, insya Allah tugas ini saya terima asal disertai dengan kekuatan. Karena tugas malaikat Ijrail itu di manusia itu ada 360 sendi. Ya, dari 300 sendi ini, per satu sendi ini, misalkan dari sendi tangan ini sampai ke telunjuk ini sampai ke sini, dicabut nyawanya sama dengan 40 malaikat. Dari sini 40 malaikat, dari sini 40 malaikat. Bayangkan 360 kali 40 malaikat, berapa ribu malaikat yang mencabut, berapa ratus malaikat yang mencabut nyawa kita. Lalu bagaimana orang yang matinya mendadak? Misalkan tabrakan, yang pertama lagi melaju langsung tabrakan atau matinya seketika gitu kan.
Jadi dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan suatu pohon yang mana akarnya tembus ke 7 lapis bumi dan si daunnya itu tembus ke 7 lapis langit. Ya, jadi dari 7 lapis akarnya tembus ke 7 lapis bumi dan pohonnya atau tangkainya daunnya tembus ke 7 lapis langit. Dari per lembar daun yang ada dalam pohon tersebut adalah nama-nama makhluk yang akan Allah matikan, atau katakanlah nama-nama manusia gitu kan, atau nama-nama makhluk. Dari daun itu ketika sudah menguning dia akan jatuh, dan jangka jatuhnya itu 40 hari 40 malam. Dari atas terus 40 hari 40 malam, baru sampai setelah 40 hari sampai ke dataran, disitulah nyawanya dicabut. Ya kan, itu salah satu contoh kok kenapa orang yang meninggal tapi mendadak katanya diambil 40 malaikat per sendi. Jadi pada hakikatnya 40 hari orang sebelum meninggal itu pada hakikatnya sudah meninggal. Cuma ketika sampai ke dataran jatuhnya daun tersebut, disitulah Allah cabut. Dan tugas malaikat Israil itu untuk mencabut nyawa bila mana nyawanya sudah sampai yughorgir, kalau bahasa istilah Al-Quran itu ya. Yughorgir itu ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Nah, disitulah pertaruhan kita dan tugas malaikat Israil itu di sana. Dan pertaruhan kita, kalau orang yang iman kepada Allah, maka mencabut nyawanya itu seperti mencabut rambut dari tepung. Saking lembut dan mudah dicabutnya. Beda sama orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, itu seperti mencabut rambut atau mencabut benang dari tanah yang kering. Itu sangat susah, dan kalaupun dapat itu pasti putus. Itu seperti itu mencabut nyawa orang, mencabut nyawa manusia. Nah, dari pertaruhan disinilah malaikat itu kenapa tugasnya berat, karena di sini pertaruhan antara iman dan kafirnya seorang, antara baik buruknya, antara surga dan nerakanya, antara nikmat kubur dan siksa kuburnya. Di sini ketika dia sakaratul maut. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya, contoh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika sakaratul maut, beliau dituntun oleh para sahabat, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan. Kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq malah menggelengkan kepala. Tidak gitu kan. La kata, kalau istilah la itu sampai 3 kali. Ikuti aku ya Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu dia lagi dibawa oleh si setan, oleh si iblis untuk ikut kepada golongannya, supaya Abu Bakar As-Siddiq jangan percaya kepada Nabi Muhammad, jangan percaya kepada Muhammad, jangan percaya kepada akan adanya akhirat, jangan percaya kepada balasan di yaumil akhir. Sehingga ketika dituntun oleh Umar dan oleh Utsman bin Affan itu hanya menggeleng, tidak. Yang dimaksud pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mendengar si setan, "Hai Abu Bakar, jangan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah." Tidak, kata Abu Bakar As-Siddiq. Artinya dia tidak akan mengikuti si setan. Jangan percaya Abu Bakar bahwa setelah kematian itu ada pembalasan. Aku tidak akan mengikutimu. Itu intinya. Nah, setelah 3 kali dibawa atau dituntun untuk bersyahadat, akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "Hai Abu Bakar, kenapa kamu dituntun untuk membaca syahadat tidak mau?" Setelah itu Abu Bakar menjawab, "Aku lagi menjawab dan lagi menolak ajakan syaitan." Akhirnya setelah itu dia mengikuti, bahkan tidak harus dituntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan beliau pun meninggal. Nah, itu menunjukkan bahwa kehidupan ini atau pelaksanaan aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari ini itu menentukan di akhir nanti, di akhir kehidupan kita. Kalau kita misalkan taat kepada Allah, iman kepada Allah, maka di akhir pun akan Allah mudahkan. Karena godaannya bukan hanya dari si setan, bukan dari iblis, bahkan orang-orang yang telah meninggal pun
akan si iblis serupakan dengan orang-orang yang telah meninggal, bahkan ada yang menyerupai Nabi Isa, ada yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh beratnya menghadapi syakaratul maut. Nanti kita akan bahas di yaumil akhir ya, di iman atau di iman kepada yaumil akhir, insya Allah kita akan bahas sampai sedetail mungkin. Ini hanya pembahasan sekilas tentang tugas-tugas malaikat, dan mungkin untuk pembahasan tentang malaikat atau tugas malaikat banyak yang tahu dan saya hanya bahas sedikit atau sekilas. Dan insya Allah di pertemuan kita akan kita selesaikan pembahasan tugas malaikat ini. Untuk saat ini mungkin pembahasan atau kajian kita sampaikan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk menyelesaikan dan untuk mengkaji bahasan tentang akidah selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada ikhwan semua, maslahat, serta menjadikan pedoman dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bertambah-tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ikhwan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.